Oke John, tadi sudah nasi kapse. Ini kita singkirkan dulu. Yang terakhir, ini yang kita tunggu-tunggu, nasi kebuli. Nah, kebuli ini teksturnya beda. Dia lebih gelap lagi, lebih hitam lagi. Kalau dari segi rasa sudah bisa saya perkirakan pemakaian bumbunya lebih dominan tinggi, lebih rasanya tuh lebih enak gitu ya. Bener-bener ini yang high, yang tertinggi. Tekstur bumbunya bener-bener spicy, gurih, ada aroma rempah-rempahnya, aroma cengkeh, kapulaga, merica campur jadi satu, gurih jelas. Terus dia tetap juga nggak pakai kismis, nggak ada kismis di sini. Masih ada aroma asap, jadi dia lebih tebel. Bumbunya tuh lebih kerasa, lebih nendang lagi. Dari ketiga varian tadi, mandi, biryani, kapse, kebuli, tekstur bumbunya lebih tebel, dominan lebih tinggi ini. Ini saya cuman pakai nasi doang sama bawang bombay. Rasanya udah enak banget, sumpah enak. Jadi kamu nek ke Palmira Resto, saya pribadi lebih suka yang kebuli ini kalau dari segi nasi ya. Kalau dari segi nasi saya suka kebuli. Tapi kalau dari segi, saya kan suka manis-manis ya. Saya tadi suka mandi karena ada kismisnya. Nah itu, jadi kebuli ini kekuatan bumbu yang dominan. Kalau mandi, tadi saya suka ada aroma-aroma manis, aroma-aroma crispy-nya. Mantep John. Tambah pakai daging kambing, rasanya pasti beda. Karena setiap fitur yang ada di kuliner Timur Tengah ini, entah itu kambing, entah itu ayam, itu punya cita rasa masing-masing, punya rasanya sendiri. Taste-nya itu beda-beda gitu loh, nggak campur baur jadi satu, enggak. Nah ini kambingnya aja udah enak John, lembut, gurih, tambah nasinya, tebel banget, aroma bumbunya tuh kuat banget. Jadi sampai rongga-rongga telinga, apa ini? Di hidung itu sampai kerasa gitu loh, matang gitu loh. Ini kebuli satu porsi harganya itu 65.000. Tapi tenang, semua ada paket hemat 30.000. Jadi yang kepengen kuliner murah, Palmira Resto juga bisa jadi acuan. Sama yang penasaran sama rempah-rempah yang unik-unik, yang biasanya kita nggak pernah makan, terus tiba-tiba ini kok ada kuliner aneh gini ya. Nah ini mampir di Palmira Resto. Insya Allah nggak mengecewakan, saya jamin tidak mengecewakan. Terus Palmira Resto ternyata dia juga menjual nasi mentah dalam kemasan John. Jadi ada kebuli, ada biryani, terus ada kapse,
Itu sudah dikemas seperti ini. Ini plus bumbunya. Tuh. Tinggal kalian pilih mau nasi apa. Semuanya ada di satu kerdus ini. Ini sudah ada cara masaknya. Kemasan 450 gram. Ini dikemas oleh Palmira Resto. Sudah halal, MUI, BP POM lengkap. Gold guaranteed quality, kualitas terbaik. Terus ada tadi dari Palmira juga, tapi ini limited sih bro. Biasanya jarang-jarang ini, Laban ini jarang-jarang. Karena Laban tadi enak juga kalau dicoba ya, kita coba ke Buli kalau dipakein Laban gimana ya. Penasaran aku malahan. Beda lagi dengan kapse yang tadi saya makan. Jadi piye ya menceritakannya itu susah nek kamu nggak kesini terus nyobain satu-satu ini, wah enak banget. Ini cuma nasi Laban kebuli udah enak, apalagi kamu kasih daging kambing, wah istimewa lagi. Jadi kamu yang nggak sempat kesini pengen masak sendiri, di Palmira Resto sudah menyediakan ingredient, bumbu-bumbu semua yang dibutuhkan untuk kamu masak di rumah. Kuliner hari ini istimewa. Satu hari kita ngevlog 4 jenis kuliner, 4 jenis nasi, semuanya beda-beda. Nasi kebuli ini nggak pakai kismis John, tapi bumbunya itu nempel di nasi-nasinya ini loh. Loh, lihat toh ini. Dia tuh nempel banget di nasinya itu loh. Ada kayak totol-totol hitam itu bumbu sebenarnya, bukan kotoran, bukan bumbu ini. Nah, ini dikasih acar, enak lagi. Ini kapulaga. Oke John, tadi kita sudah review semua dari nasi kebuli, mandi, biryani, kapse. Nah sekarang pertanyaannya cuma satu John, siapakah yang membuat ini, membuat masakan ini bener-bener jos gandos rewo-rewo, gak sakakan padon John, rasanya istimewa. Kita kenalan dulu sama chefnya yang buat ini, Mas Huluk namanya. Kita masuk ke dalam, kita temuin sama Mas Huluk ya. Oke John. Oke John, tadi kita sudah makan 4 jenis nasi dari Palmira Resto. Nah sekarang saya mau kenalan sama masternya Palmira. Nah ini kita kenalan sama Mas Huluk ya. Mas Huluk. Assalamualaikum Mas Huluk. Waalaikumsalam. Nah, sehat Mas Huluk? Sehat. Aku mau tanya Mas. Tadi kan aku makan itu kan ada 4 jenis Mas. Itu kok semuanya kok ada yang low, ada yang medium, terus ada yang paling nendang itu yang tadi kebuli. Itu pertanyaannya, apakah bumbunya itu semua sama atau beda-beda? Oke, tadi kan sudah dicicipi ya. Nah, sudah. Gimana? Rasanya itu beda-beda. Tipis, agak tebal, terus tebal lebih banget. Kuat lagi. Nah, memang dalam Palmira itu rasa memang agak sedikit kita ambil ke Indonesiaan. Dalam artian apa? Mulut-mulut Indonesia itu jarene wong-wong cangkem-cangkem Indonesia cek iso nerimo. Gitu. Sebetulnya kalau itu memang kuat banget kalau di sana itu. Kalau di Arab Di itu Arab. kuat ya. Dan hampir kalau di Saudi malah ada yang tidak pakai sama sekali, dalam artian
hambar rasa itu. Ada juga yang kayak gitu, yang kayak di bawah hotel yang orang-orang sering umroh atau haji itu kok hambar sih, karena mereka nggak tahu taktiknya. Nanti ini makannya pakai apa, terus saladnya apa, harus dikasih yogurt, harus ditambah dengan sambelnya lah, benar labannya. Berarti semua itu terkait ya Mas ya. Ada ingredient tambahan ya. Misal saya makan kapse supaya cita rasanya keluar, ditambah laban tadi ya. Tapi kalau kebuli ditambah laban ya beda ya Mas rasanya. Beda juga. Nanti agak sedikit enek nanti. Agak sedikit enek. Kalau yang mungkin mandi, biryani, kapse itu masih bisa kalau pakai laban. Kalau gitu. Yang kebuli terlalu nanti kan terlalu strong ya. Kebuli itu ada sendiri, soalnya harus disangrai bumbu-bumbunya terus bumbunya disangrai dulu. Berarti yang paling beda kebuli. Yang lain nggak pakai sangrai, dia cuma pakai. Dia sudah langsung paling itu saja, penekanan di garam biar nggak terlalu asin, sama kaldu dagingnya. Kalau di sana masaknya pakai susu. Kalau di kita pakai susu, orang-orang nggak bakal nerima. Soalnya ada rasa enek, bau-bau anyir. Benar. Terus ini Mas, dari mandi biryani tadi itu nggak ada bau asap, kayak nggak ada bau dibakar gitu. Tapi setelah saya kapse sama kebuli, kok aroma kebakar itu kayak ada di tekstur nasinya. Itu sebetulnya cara masaknya kan. Sebetulnya mandi juga ada rasa tekstur asap ada, cuma kalau di sana itu masaknya kan di dalam sumur. Jadi bara di bawah, terus satu panci nasi beras yang sudah ada bumbunya, terus atasnya dikasih kambing atau ayam. Jadi disusun kayak gitu. Terus ditutup sampai berapa jam, 2 jam baru dibuka lagi, sudah matang semua mulai dari kambing dan nanti netesnya kaldu itu langsung ke nasi. Jadi nasi itu pakai kaldu langsung, nggak pakai kaldu pabrik istilahnya. Kaldu kambing kita juga pakai itu. Jadi kambingnya kita rebus, kita ambil kaldunya, baru kaldunya nanti dimasak sama nasinya. Berarti rahasianya itu John. Ternyata teknik masak kuliner Timur Tengah ini unik-unik ya. Ada macam-macam cara. Lah, sekarang pertanyaannya, Mas Puluk kok bisa masak kayak gitu tuh dulu sekolah di mana? Dengar kok pernah jadi chefnya duta besar ya Mas ya. Bener Mas ya? Iya, chef cuma nek bosone sana tukang masak lah. Ya, tukang masak. Kedubes ya kan? Nggak disengaja jadi. Nggak disengaja ya? Nggak disengaja. Gara-gara bikin lontong tuyuan. Lontong tuyuan. Dulu dubesnya pengen lontong tuyuan. Terus saya ditanya, bisa masak lontong tuyuan nggak? Kamu pedoknya sarang. Insya Allah bisa. Terus tak buatin opor sama lontong. Terus waktu itu disuruh masak di Wisma Duta. Akhirnya cocok. Terus besoknya ditelepon, kamu nggak usah pulang ya, ikut di sini saja katanya. Gitu. Berarti mau pulang nggak jadi pulang gara-gara Pak Dubes dimasake lontong tuyuhan John. Itu waktu itu duta besarnya siapa Mas? Pak Muzammil almarhum. Pak Muzammil Basyuni. Iya. Itu masih saudaranya Pak Maftuh Basyuni berarti ya. Benar, adiknya. Jadi kakak beradik. Pak Maftuh Basyuni kan Menteri Agama. Oke. Berarti pengalaman Mas Puluk di Timur Tengah di mana Mas? Suriah ya? Iya, Damaskus. Damaskus. Jadi kakak saya juga di Damaskus, Mas Suluk juga di Damaskus, berarti sama-sama satu alma mater Damaskus. Terus gini Mas, tadi dengan macam-macam rasa yang begitu banyak, orang-orang pasti pada ngira, wah ini pasti harganya tinggi, harganya mahal. Tapi kalau saya bisa kasih underline ya, garis bawah dibesar pakai bold, tebel, ada harga, ada rasa. Karena taste itu nggak bisa diapusi, nggak bisa ditipu. Contoh kayak rokok itu juga gitu. Ada rokok yang murah, ada rokok yang premium. Nah, ternyata di kuliner Timur Tengah ini juga gitu ya Mas ya. Sama. Kita juga membuat harga hemat itu untuk orang-orang barangkali pengen incip-incip atau apa. Kalau ingin
mencoba 1 sendok 2 sendok silakan datang ke Palmira. Nggak Oke. apa-apa. Itu sing paket hemat tadi ya Mas ya? Yang paket Iya, hemat paket tadi. hemat. Nah, Paket hemat itu bedanya apa Mas sama paket yang normal Mas? sama sebetulnya. Nasinya Bumbu sama, bumbunya nasi sama. bumbu sama, acar sama, sambal sama. Cuma potongan ayamnya saja beda. Oh, berarti ayamnya potongannya beda. Berarti bukan nasinya yang dikurangi, bukan, Bukan. ya? Nasinya tetap, cuma Nasi tetap, ayamnya tetap. dikurangi. Oke, berarti Mas Huluk ini sudah nggak diragukan dalam dunia kuliner, apalagi kuliner masakan Timur Tengah, karena beliau sudah merambah di Suriah. Dan info yang saya terima dari Mas Huluk tadi, Mas Huluk sering dapat, kalau di orang Jawa itu apa ya, dicelok sama yang punya gawe, ditimbali Pondok Pak Yai, pondok pesantren ya Mas ya, terus disuruh masak dalam porsi yang ratusan besar. Terakhir di mana Mas? Di Langitan. Langitan. Kemarin yang tiap tahun Tiap kita tahun masak di hallnya Mbah Hamid Pasuruan. Oh, Mbah Hamid Terus Pasuruan. kemarin Langitan juga, terus Langitan, Sarang, Sarang. Wonosobo, sampai ya pernah juga Luar Jawa Mas? Belum ya. Jakarta juga pernah. Jakarta, berarti Mas Huluk ini sering ditarik sana sini buat masak di beberapa pondok pesantren. Ya memang karena Mas Huluk juga santri, nyantri di tempatnya Mbah Maimun Sarang, dan kebetulan juga beliau sering ya Mas ya. Di pondok. Oh di Mus ya, Musnya. di kompleknya Iya, Sarang Sarang gitu ya. situ, yang selatan jalan. Selatan jalan ya. Tapi Mas Huluk sering toh dimintain Ya, sering keluarga. kalau pas ada acara-acara, event-event atau apa kita biasanya dipanggil untuk Suruh bantu di masak sana. ya. Mas, nek masak dalam jumlah porsi besar ya Mas. Tantangannya apa Mas? Tantangannya ya kadang kita sudah siap, Heeh. ternyata jadwalnya berubah. Itu kadang kita yang ribet. Ya, Tapi dulu pernah dengar Mas ya, kalau bisa kuliner Timur Tengah itu ditaruh di sarapan, jangan di siang hari. apa itu? Pas jenengan buat acara itu loh, dulu katanya pernah masakan Timur Tengah ditaruh di siang hari apa malam hari gitu, terus akhirnya malah nggak kemakan itu loh. Oh, yang buat Kenapa itu? sarapan. Buat sarapan Kalau buat ya? sarapan biasanya ada hubus, nanti sama colekannya ada humus, full, saksuke, macam-macam itu. Ternyata pas pada hari kedua itu dia ada yang minta untuk dibuat untuk tamu-tamu pengiring yang pengiring umum, bukan yang dari mempelai yang pagi itu akatan itu. Kalau hari pertama itu waktu di Wonosobo kalau nggak salah, ya Wonosobo. Yang hari pertama sarapan itu sama nasi megono apa ya. Megono. Di situ ya memang yang hadir juga pernah di Arab juga, jadi serasa nostalgia, berarti, memorinya keluar lagi dengan sarapan itu. Berarti mantan mahasiswa Timur Tengah kalau enggak mencoba masakannya Mas Huluk, tapi juga teman-teman yang belum tahu, belum pernah merasakan, wajib datang ke Palmira Restro. Udah ada Google Map-nya belum Mas ini? Belum ya? Menunggu ya. Okay. Grab-nya belum kesini. Nanti kita masukkan juga Palmira ke Grab, jadi jenengan teman-teman yang suka kulineran unik-unik bisa pesen di Grab. Pindah dari tempat lama ke tempat baru. Iya, soalnya kita baru Palmira ini baru geser, pindah tempat usaha, pindah toko. Lokasinya dulu kan di Alugoro, terus sekarang di Pelangitan. Benar. Terus yang tadi dikemasi Mas Huluk yang kotak-kotak itu kan nasi Mas. Yeah. Itu kemasan kan 450 ya? 450. 450 gram ini harganya berapa Mas? Ini kalau sudah yang di Shopee yang di biasanya 60. Oh 60.000. Kalau kita datang langsung ke Palmira 55. Oh berarti ada selisih 10.000 John. 5.000 60 55. 60 sama 55 5.000. 55. Nah ini nasinya sudah di packing, ada bumbunya, ada areng untuk pengasapannya juga. Di sini sudah ada. Sudah ada. Oh. Termasuk lengkap sama. Biar kita tidak cari-cari areng. Saya pikir ini cuma nasi, John. Ternyata di dalam sini itu ada beras, bumbunya. kismis, bumbu halus, bumbu kasar.
Dan lengkap ya. cara masaknya Dan step by step, cara terus masaknya. bumbu-bumbu tambahan seperti bawang putih, bawang bombay, cabai hijau nanti ada di sini semua. Oke. Jadi tinggal ngikutin cara memasak, insya Allah. Kalau nggak bisa di WA atau Di WA. secara langsung tanya sampai bisa, insya Allah. Kita akan pandu sampai bisa. 60.000 kalau via Shopee. Kalau datang ke Palmira 55. Satu paket kotak ini sudah lengkap dengan bumbu. Nggak perlu ribet karena di belakang ada tata caranya, cara masaknya, cara penyajiannya juga contohnya ada di sini. Kalau masih belum jelas bisa kontak sama Mas Suluk biar dibantu. Siap. Dibimbing lah jadi bisa masak. ala-ala Arab. Jangan lupa mampir ke Palmira Resto. Syukur-syukur nanti bisa ketemu Mas Suluk, bisa cerita-cerita. Nah, Siap. cara masaknya gini gimana Mas kalau di rumah nanti bisa diajari sama Mas Suluk. Ya, Mas Suluk saya matur suwun sudah dimasake sing istimewa. Yes. 4 jenis nasi loh, Jon. Teman-teman. Istimewa. Pokoknya jangan pernah kamu itu nggak nyobain ini, Jon. Tenan wes. Aku gak ngapusi lah, enak banget karena memang perpisis bagian-bagiannya itu ada keunikan rasa ya. Sementara yang bisa kami sampaikan berdua itu Mas Suluk matur suwun. Sama-sama atas kunjungannya. Siap. Terima kasih sekali. Kita lanjutkan ke video-video yang menginspirasi dan kuliner yang enak-enak di seluruh Indonesia. Jangan lupa nanti datang lagi. Siap. Kubus-kubus yang lain belum diekspos. Oke. Ada yang lain. Berarti masih masih banyak ada. lagi. Masih ada kuliner. Roti yang dicolek-colek sama humus sama apa namanya Mas? full. Hubus. Rotinya namanya hubus. Jadi kita Hubus. kalau sawarma atau sistuk itu nggak pakai tortilla, nggak pakai kayak pinggir-pinggir jalan itu. Biasanya kan dia pakai tortilla untuk lebih cepatnya. Kita pakai hubusnya bikin sendiri. Jadi nggak ada gitu. yang lewat nggak pakai yang tortilla yang tipis terus kenapa kok kok pakai aluminium ya. Itu nanti kalau aluminium satu pas waktu dia dipanasin beli terus ke rumah itu bisa dipanasin lagi. Jadi di atas teflon nanti dipanasin lagi. Jadi nggak usah membuka bungkusnya ya. Langsung dipanas kayak gitu. Langsung panasnya sedikit dengan api kadar api sedang. Sedikit kalau sudah panas kan nanti rasanya lain. Oke. Ternyata di Palmira masih banyak, Jon. Tak pikir cuman ini loh. Ternyata masih masih banyak. Dan banyak juga ada juga yang ini yang belum pernah hanya orang-orang khusus hanya di Pondok Sarang sama di sebagian keluarga Sarang saja yang biasanya dan di Pasuruan di Pondoknya Mbah Hamid itu namanya nasi maklubi. Nasi maklubi. Jadi nasi itu dimasak ngelang. dibungkus terong. Jadi kalau dibalik itu atasnya terong, dalamnya itu daging sama sayuran kayak wortel, kentang, terus sama paprika, dan nasi. PR. To be continuous. Jon. Nasi maklubi. Maklubi. Itu makanan dari mana, Mas? Itu aslinya sih Maghrib, cuma sudah banyak modifikasi dari Turki. Sebentar, Maghrib itu mana, Mas? Maghrib itu Maroko. Oh, Maroko. Dan sudah dimodif Turki kebanyakan juga sudah maklubi. Banyak restoran-restoran Turki yang juga menawarkan nasi maklubi atau nasi diwalik istilahnya. Nasi maklubi, PR kita. Besok kita ulik-ulik nasi maklubi. Oke, Mas Jon. Siap. Ternyata nggak Masih banyak terasa lagi. sudah lama banget saya ngevlog di sini. Saya mohon maaf kalau dalam penyajian video saya ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Video ini saya buat untuk pemirsa Mantri Jeki. Yang terakhir, terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe ya nggak apa-apa, karena gak mau subscribe aku yora nesu. Oke ya Jon ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah Jon.
Salam rezeki, Salam salam rezeki. sehat.